Selamat siang, perkenalkan aku Reti, salah satu financial planner dari financialku.com. Opsi lain nih Mbak, sepertinya selain kita ngepres budget atau pengeluaran kita adalah mungkin kita bisa sebenarnya yang punya gaji pas-pasan ini bisa punya effort yang lebih untuk menambah penghasilan gitu kali Mbak. Betul, jadi mungkin kita bisa gitu ya, invest di skill up gitu ya. Jadi kita nambahin skill kita, mungkin kita bisa ternyata sambil lalu freelance gitu, jadi bisa ada income tambahan lagi gitu ya. Atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tambahan lain yang bisa kita ambil, di mana itu sesuai sama skill kita gitu ya. Yang mana jadi dapat tambahan income gitu, apalagi kalau misalnya ketemu antara kita bisa ngurangin budget dan kita bisa nambahin income. Wah, harusnya kan kita bisa nabung lebih banyak lagi gitu nggak? Gitu. Jadi buat teman-teman yang gajinya pas-pasan itu nggak usah berkecil hati. Semuanya tuh pasti bisa. Yang penting kemauan dari diri kita. Kalau misalnya, aduh mbak, kalau misalnya ini saya cuman mangkas-mangkas budget doang, mangkas-mangkas pengeluaran doang, nggak cukup mbak gitu ya. Lama banget nih, berapa puluh tahun lagi bisa terpenuhi gitu. Ya udah, coba buat cari pekerjaan-pekerjaan tambah gitu ya. Misalnya kita kan punya waktu ini panjang di luar pekerjaan kita sehari-hari sebagai karyawan gitu ya. Mungkin malamnya, oh aku punya motor, aku punya mobil, sambil nge-grab, bisa kan gitu. Lumayan gitu, itu kan sebenarnya kita banyak gitu opsi. Cuman tinggal kembali ke kita lagi gitu. Atau mungkin, oh aku punya kendaraan, jarang aku pakai. Oke deh, aku sewain kendaraannya. Nah, ada income lagi tuh gitu kan. Jadi banyak opsi sebenarnya, tinggal kembali ke kita, kitanya mau apa enggak gitu. Wah, ini tadi ya Mbak, apalagi kalau misalnya itu bisa kita, tapi jangan sampai nih kayaknya karena udah ada pendapatan baru atau pendapatan lain selain gaji yang pas-pasan itu, merasa kalau oh ya udah aku kan punya pendapatan baru gitu, bisa beli yang lain atau bahkan akhirnya dana daruratnya cuma jadi dari pendapatan yang sampingan itu gitu ya Mbak. Nah itu jangan sampai ya, itu sama aja bohong namanya. Makanya kenapa kita itu juga perlu keteguhan hati gitu ya. Ini kan tujuan utama kita itu adalah kumpulin dana darurat. Oke, fokusnya di situ. Jangan sampai ntar, aku bisa dapat income dari tempat lain, ya udah deh, aku pakai belanja-belanja yang lain. Ya sama aja dong, tujuannya malah nggak kesampean gitu kan. Makanya keteguhan hati itu juga perlu ya teman-teman. Oke. Nah, tadi sempat di Bareti singgung kalau salah satunya adalah dengan bisa meningkatkan nilai diri kita juga gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita mau ikut pelatihan, ada modal lah istilahnya yang perlu kita keluarkan. Itu boleh nggak sih Mbak di saat kita gajinya pas-pasan, terus kita lagi berusaha untuk mengumpulkan dana darurat, tapi akhirnya harus keluar modal untuk tadi supaya bisa misalnya belajar menjahit gitu ya. Kita mau dapat uang dari menjahit, tapi kita perlu les dulu nih dan harus bayar lesnya gitu. Itu boleh nggak sih Mbak dalam kondisi kayak gitu? Itu boleh banget gitu ya. Jadi kan ibaratnya itu sebuah investasi ke diri kita, buat kita bisa menghasilkan lebih. Jadi jangan takut untuk itu. Yang penting pastikan ketika kita memilih misalnya suatu kursus gitu ya, itu emang sesuai. Emang kita, kita ada minat ke situ, kita emang mau sungguh-sungguh belajar ke situ. Bukan cuman yang kayak, ini lagi tren nih, ya udah deh aku ikut. Temen aku ikut, ya udah deh aku ikut juga, masa aku sendirian nggak ikut, padahal tuh nggak sesuai sama kita. Nah itu kan jadinya sayang gitu ya uangnya gitu. Jadi pastikan ketika kita memilih untuk ikut kursus itu emang sesuai sama kebutuhan kita, sesuai sama minat kita gitu, yang mana kita juga bakal sungguh-sungguh buat belajar di situ gitu sih Mbak. Oke, berarti tadi uang yang kita keluarkan itu bisa jadi investasi dalam diri kita, tapi ada notes-nya nih ya Mbak. Memang bisa meningkatkan diri kita gitu. Jangan cuma ikut-ikutan gitu ya Mbak. Betul banget, itu harus digarisbawahi banget. Soalnya kan sekarang banyak yang FOMO gitu ya. Dia ikut, masa aku nggak ikut gitu kan. Oke, mungkin gini ya. Buat teman-teman semua,
nggak perlu khawatir misalnya penghasilannya pas-pasan atau gajinya pas-pasan, kemudian kita jadi punya banyak alasan buat nggak punya dana darurat. Padahal dalam kondisi darurat adalah ya dana itu yang bakal menyelamatkan kita gitu ya, bisa bantu kita buat tetap merasa aman, nyaman gitu ya. Karena kan mungkin dalam kondisi-kondisi yang darurat, ketika kita itu mempunyai ketenangan hati, kenyamanan, itu bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih gitu. Jadi nggak ada alasan mulai sekarang buat nabung dana darurat, karena sekecil apapun kamu punya uang, kamu bisa tabung gitu kan. Banyak banget instrumen yang bisa kita pakai buat nabung uang kita sekecil apapun. Jadi jangan beralasan lagi buat nggak punya uang buat beli dana darurat, sedangkan kamu bisa ngopi-ngopi cantik di kafe gitu ya.